Lo oke sih. Ya udah. Dah, bentar gue lihat dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di musik ngumpul asik bersama kita bertiga masih biasa. Gua Yasin, ada Rama dan Yogi. Banyak nih yang udah kita bahas ya. Oke. Mulai gini aja sih, gue lebih ke gue cerita ya. Oke. Gue punya boleh. kegelisahan sebenarnya. Apa tuh kegelisahannya? Gue basic keturunan petani. Oke. Kakek nenek gue petani. Oke. Uak gue pun masih ada beberapa yang masih jadi petani. Bahkan itu sawah kan di Wih, iya. berapa hektar tuh? Berapa Enggak hektar lah. kayaknya? Enggak gede-gede banget, cuma ya cukup lah. cukup buat satu keluarga besar. Ya ininya cukup lah. Nah, gue dari lahir dari keluarga petani gitu kan. Cuma yang jadi banyak perhatian gue, oke, di keluarga gue banyak yang jadi petani, Oke. tapi cuma sampai generasi orang tua gue. Oke. Di generasi gue nih, di levelan gue, di cucu-cucu dari kakek nenek gue ini, nggak ada masalahnya yang jadi petani. Termasuk gue, kalau gue kan jelas gitu, gue dari kecil, dari lahir di Jakarta gitu loh posisinya. Jadi gue nggak ada di sini yang namanya sawah. Ada sebenarnya, tapi sulit gitu loh. Nah, tapi sepupu gue yang di kampung pun nggak ada yang mau turun ke sawah gitu posisinya. Ya. Oke. Yang akhirnya gini, yang akhirnya Indonesia ini sekarang mungkin krisis pangan. Dan salah satu dampaknya adalah ya karena nggak ada petaninya. Nah, menurut kalian gimana tuh? Buat lo Cop, yang kuliah di IPB balik ke sawah. Langsung digas. Emang IPB IPB kenapa? IPB kenapa? Kepanjangan IPB apa sih? Institut Perbankan Bogor. UP-nya udah ganti. Gini. Gua nggak sedikit lihat, bukan nggak sedikit sih. Banyak banget bahkan yang gue lihat teman-teman dari ini, gue spesifik IPB karena sampai hari ini yang masih menyematkan titel pertanian tuh IPB ya gitu, karena isu kita adalah petani. Jadi seharusnya sebenarnya IPB itu menghasilkan petani muda yang lebih lebih maju, lebih berkembang gitu. Tujuannya adalah untuk memajukan si pertanian kita gitu. Kalau kita sampai krisis pangan kan berarti tanda tanya institusi pendidikannya kemana gitu kan. Kalau kita sampai nggak ada petani muda, kemana institusi pendidikannya yang harusnya menghasilkan hal tersebut gitu. Sempet gue ngobrol, terus ada yang bilang kayak gini bahwa ya IPB kan sebenarnya harus fokus di teknologinya. Sekarang mana teknologi yang lu katakan lu kembangkan di institusi pendidikan tersebut gitu? Nggak terasa apa-apa gitu. Kita malah beberapa tahun kemarin kita masih impor beras gitu. Jadi harusnya kan ada yang pertanyakan kemana petani-petani kita ini yang sampai nggak bisa ngasilin beras sendiri gitu. Beras dalam negerinya tuh tidak mencukupi kebutuhan untuk satu negara. Nah itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Kenapa gua langsung to the point gitu? Karena gak ada lagi. Kalau misalkan ada institusi yang harus gue salahkan ya mungkin Kementerian Pertanian. Nah, gitu kan. Ya. Jadi ada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, instansinya sama institusi pendidikannya. Iya sih, betul. Lu bayangin kayak Akpol bisa ngasilin polisi. Ya kan? Terus Akmil. Terus padahal pertahanan punya universitas pertahanan, punya kampusnya sendiri si pertahanan. Ini petani men, gak ada lagi yang pakai IPB doang gitu. Lembaganya ada dan institusi pendidikannya ada, jadi bullshit lah, kemana lu gitu. Dan gue tahu Kementerian Pertanian itu punya anggaran untuk regenerasi petani muda, mereka tuh punya programnya gitu. Jadi kayak
Ya kalau misalkan nggak bisa diserap langsung oleh masyarakat untuk regenerasinya, ya disediakan lah orang-orang yang sama IPB Nah, yang lebih teredukasi, yang alat-alatnya ada. Jadi bullshit anjing. sabar bos. Sabar. Lu jadi kayak orasi di sini nih. Gue denger. Coba ya. Generasi kita mungkin karena tadi Institut Perbankan Bogor. Berarti gengsi mungkin. Kenapa generasi kita tidak mau jadi petani? Gengsi. Satu gengsi, kedua orang tua kita mungkin memberi label atau stigma janganlah jadi petani. Bahkan anak petani pun orang tuanya petani nggak pingin anaknya jadi petani. Begitu loh. Jadi tapi gini, karena gue posisinya keluarga petani ya, gue tuh tahu alasan-alasan kenapa anak muda ini nggak mau jadi petani posisinya. Kayak yang tadi Yogi bilang gitu, petani sendiri pun nggak mau anaknya jadi petani. Karena gini, gue cerita lah ya, pengalaman saudara-saudara gue, jadi petani itu menurut gue adalah pekerjaan paling merugikan. Kenapa gue bilang paling merugikan? Posisinya ketika lo menanam itu modal pupuk, modal benih, bibit segala macam. Prosesnya juga panjang, berbulan-bulan. Oke. Dan nggak mudah gitu loh prosesnya. Tapi jaminan berhasilnya itu bisa di bawah 50%. Dari hama, dari gagal panen karena cuaca, entah itu curah hujannya terlalu tinggi atau bahkan kemarau. Lebih banyak gagalnya ketimbang setelah panen harganya yang anjlok. Iya. Giliran panen harganya anjlok. Udah ada kedua kegagalan tuh disebutin. Itu makanya akhirnya secara hitung-hitungan nggak masuk kalau jadi petani, rugi doang gitu loh. Coba mana kalian nih yang kuliah teknologi pangan? Guys, ini dari tadi tuh gue sebenarnya gini, berarti ada dua. Kalau dari cerita tadi tuh sebenarnya kalau kita ambil tuh ada dua kegagalan. Satu kegagalan di sektor pemerintah, di kelembagaannya tidak bisa menstabilkan harga hasil produk tani ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga pemerintah tuh gagal membangun sistem yang sehat. Oke. Ya. Gitu. Sehingga itu tadi muncul stigma bahwa anak petani aja nggak mau anaknya petani gitu. Itu. Karena tidak menjanjikan, tidak sehat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kegagalan dari institusi pendidikan. Kenapa? Karena tadi ada kegelisahan kayak jadi petani itu susah. Panennya itu kemungkinan panen itu 50%. Kemana Anda yang belajar teknologi pangan dan pertanian itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dari sebuah panen? Anda kan dididik untuk bikin itu. Ya. Institusi kan didirikan tujuannya adalah untuk melakukan pertumbuhan kepada sektor-sektor tertentu. Nih, salah satunya adalah di sektor pertanian, adanya IPB. Tolonglah. Gue potong dulu ya biar lu gak jadi orasi di sini nih. Ban dibakar nih kayaknya bentar lagi nih. Oke. Tapi gini yo, gimana? Gue posisinya tengah-tengah lah ya. Gue ngasih semua POV gue lah sebagai keluarga petani. Tapi gini yo, kalau misalkan generasi muda ini nggak ada yang mau jadi petani, kalau tadi lu bilang petani sendiri pun nggak mau anaknya jadi petani. Iya. Terus siapa yang mau jadi petani lagi? Katakan misalkan petani sekarang itu rata-rata usia udah di atas 50 tahun paling muda. Oke. Nah, kalau mereka semakin tua, nggak mungkin dong. Ya. Mereka turun lagi ke sawah, harus ada regenerasi. Sedangkan anak mudanya udah nggak ada yang mau turun ke sawah. Terus kita mau makan apa, Yok? Maksud ya itu akhirnya kan negara impor mulu gitu loh. Karena terlepas dari masalah faktor X gitu, ada salah satu faktor yang terkadang kita nggak ngelihat gitu loh. Ya. Bahkan suplai petaninya pun minim. Benar. SDM-nya nggak ada, jadi gimana kita bisa menghasilkan sebuah sumber daya? Apalagi pengen swasembada gitu kan, swasembada pangan. Bagaimana gitu loh, swasembada pangan berhasil, sedangkan petaninya aja nggak ada. Mungkin
perlu adanya namanya mungkin petani ini namanya profesi. Jadi anak-anak muda ini punya gairah lagi untuk menjadi seorang petani. Sehingga yang dari keluarga petani pun orang tuanya pun pingin, ayo nak teruskan usaha bapak gitu. Jadi ada naik kelas lah, petani naik kelas. Iya. Sebenarnya itu yang gue bilang, Itu. diciptakannya sistem yang sehat Sistem. situ, karena sampai hari ini pemerintah tidak berhasil menciptakan sistem yang sehat untuk Petani. untuk petani-petani ini, sehingga nggak ada harapan hidup lah gitu. Ya Panen produk taninya aja nggak ada harapan panen, gimana petaninya nggak ada harapan hidup. petani nggak ada harapan hidup, sistem yang nggak dibangun, Oh iya, yang SDM-nya. punya institut tidak mengembangkan, atau sebenarnya mungkin mereka mengembangkan, tapi pengaplikasiannya karena nggak ada petaninya dia bingung mau ngaplikasin kemana. Akhirnya kerjanya di perbankan karena petaninya nggak ada. Nggak ada yang menjalankan. Tapi gue bilang gini bukan berdasarkan gini. Gue juga punya beberapa temen yang mereka kuliah di IPB, lulus dan akhirnya jadi petani. Tapi kebanyakan itu bukan petani sawah ya. Iya. Tapi rata-rata tuh temen-temen gue jadi tukang kebun. Jadi mereka punya kebun, entah itu kebun sayur-sayuran atau apa. Mereka punya lahan yang mereka bisa garap dan akhirnya bisa di lapangan kerja dan jadi produksi jadi bagus gitu. Karena untuk kemarin sih kalau gua ngobrol, tantangannya adalah untuk sawah tuh pertama mereka harus punya tanah yang sangat luas, bukan cukup luas lagi, sangat luas, belum lagi lo harus bikin irigasi dan lain sebagainya, jadi memang sangat kompleks. Nah, belum lagi sekarang tanah-tanah tuh dikit-dikit jadi rumah, Jadi beton, dikit-dikit jadi kompleks, yang di melengos sedikit tuh sawah jadi Jadi mall kan gitu. Jadi ini juga menurut gue kalau misalkan bener mau fokus, kalau ngomongin pertanian tuh banyak banget aspek yang harus Aspeknya. dibenerin gitu, dan semua orang harus terlibat di dalamnya kayak gitu sih. nggak bisa setengah-setengah. Oke, berarti kan ini karena ini kompleks ya. Menurut lu Ram, solusi apa sih yang paling realistis untuk saat ini gitu, untuk biar Indonesia ini tercapai swasembada pangan, agar kita itu nggak krisis pangan gitu? Yang realistis saat ini, sawah-sawah yang ada tuh bener-bener harus diperhatikan sih, yang masih ada menurut gua, dari bagaimana sistem pertaniannya, terus petani-petani yang ada itu harus dilihat, ditinjau oleh pemerintah gitu. Kalau misalkan butuh tambahan SDM ya ditambah SDM-nya gitu, diciptakan SDM-nya. Dan kalau misalkan butuh teknologi baru yang diterapkan ya sebenarnya udah ada kok. Gua yakin IPB itu Ada, berdiri udah pasti cukup ada. lama tuh. Sebenarnya ada, Gua yakin skripsi ada, cuman ada yang harus yang siapa diciptakan. yang mau ngaplikasi ini kalau Iya. nggak gerak. Nah gitu maksud gua, itu bisa banget dilakuin sebenarnya, itu cuman masalah mau apa enggak sebenarnya. Menurut gua kalau realistis itu paling realistis. Kita jangan bicara dulu regenerasi, tapi kita bicara dulu pakai yang udah ada, manfaatin yang udah ada, maksimalin yang udah, karena belum maksimal, sistemnya belum sehat dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau lu Yok, Ya hampir setuju sih sama statement Rama. Jadi lahan-lahan pertanian yang udah ada mungkin harus dimanfaatkan lagi, jangan sampai malah jadi alih fungsi lahan. Ya. Harusnya untuk pertanian malah jadi fungsi-fungsi yang lain, bangunan segala macamnya. Aduh. Nah, terus juga mungkin pemerintah ini harus bikin regulasi atau sistem yang sehingga bisa menstabilkan mulai dari harga benih, terus harga pupuk, dan hasil panennya pun bisa ada harganya yang jelas atau stabil lah, ada standarnya. Terus juga ada tempat untuk petani menjual, jadi nggak perlu pakai tengkulak atau perantara yang harganya jadi di petani tuh makin pres. Nah, terus yang untuk industri pendidikan tadi mungkin ya ayolah kawan-kawan IPB. Masa punya lagi soalnya P-nya jadi perbankan? kerja di bank. Ayolah aplikasikanlah hasil karya tulis kalian, skripsi kalian, sehingga mungkin teknologi-teknologi yang sebenarnya kita udah ciptakan bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu aja sih. Satu lagi nih, tuh, lu jangan ngojok-gojok dulu yang luar negeri, pulang dah buat bermanfaat, yang di dalam negeri aja nggak bermanfaat.
Mungkin karena dia punya poin lebih. Hah? Ada pengalaman di negeri orang yang Yang di Bisa. dalam negerinya aja nggak mau yok. Justru itu karena yang di dalam negerinya nggak berguna, makanya butuh yang di luar. iya. Menggantungkan harapan sama mereka lah. Sebenarnya gini, jadi sebenarnya yang dibutuhkan pertama ya jelas lah peran semua pihak, Oke. semua stakeholder. Kita nggak bisa mengandalkan satu Satu dua pihak sebenarnya. Dari pemerintah sendiri pun mungkin diperlukan regulasi yang jelas, baik itu dari pengaturan harga jual di petaninya sendiri pun, terusnya juga pengaturan terkait masalah irigasi, infrastruktur pertaniannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai petani ini kekeringan atau kebanjiran gitu loh, harus diatur di situ. Dan itu kalau dari segi pemerintahnya, dan ada regulasi yang benar-benar bisa mempertegas bahwa jangan sampai lahan pertanian ini alih fungsi. Itu yang jadi masalah. Karena tidak ada ketegasan bahwa larangan bahwa sawah nggak boleh Nggak jadi rumah. Sawah itu nggak boleh ditanam beton. Nah, itu sih harus perlu ketegasan di situ dari segi pemerintahnya. Dari segi anak mudanya juga ayolah kita Jangan turun. gengsi, jangan gengsi. Jangan gengsi. Nggak apa-apa kok turun ke sawah gitu loh. Kerja nggak harus di kantor kawan. Iya. Keren loh. Malah fun fact nih. Iya. Fun fact nih ngasih tahu. Lu semakin malas jadi petani, ada swasta yang dipegang beberapa oligarki yang mereka ngegarap pertanian. Pertanian. Jadi semakin lo nggak mau, semakin banyak segelintir orang doang yang diuntungin dari situ. Itu aja sih kalau kalian peduli. Iya. Nah, itu makanya kalau mau ya lu sebagai generasi muda haruslah kita gantikan generasi orang tua kita yang sudah cukup lah, mereka lelah di sawah gitu, kita yang gantikan. Dan untuk para akademisi mungkin ya, Nah, akademisi pertanian baik itu dari dosennya, mahasiswanya, Wah. alumninya. Tapi gini, gue mau nanya dulu ya sebelum closing. apa? Gimana? Selain IPB nih, selain IPB ya, ada kampus yang fokus di pertanian nggak? Kalau fokusnya kayaknya nggak ada, tapi mungkin di beberapa kampus ada jurusan yang Jatuhnya fakultas kan, bukan fakultas, fokus. iya, Iya, tapi yang nggak fakultas. fokusnya Di Unpad juga ada. Iya, Iya, di tapi Unpad kalau juga yang petani benar-benar peternakan ada. bertitel Institut Pertanian. Pertanian. Nah, kayaknya sih baru ya itu yang gue tahu kali ya. Tapi nggak tahu lagi kalau misalnya ada. Anda berani banget Anda. Kalau Nah. di kampus-kampus lain kan fakultasnya ada. Oke. Nah itu makanya sebagai akademisi pertanian, mau itu dari kampus manapun, dari fakultas pertanian, mahasiswa pertanian, dosen pertanian, jangan cuma asik di atas meja, jangan cuma asik di atas kertas gitu loh. Gue yakin ilmu kalian itu sebenarnya cukup untuk diaplikasikan ke lapangan. Jangan pernah malu, itu sih. Dan jangan nyebrang, kasihan orang-orang yang kuliah di perbankan. Masa saingannya sama kuliah pertanian? Yang kuliah pertanian ya kuliahnya di pertanian lah, Pertanian yang lah. perbankan di perbankan. Kuliah di mana tuh? Di kampus apa tuh yang perbankan di Oh. Perbanas. Perbanas. tuh. Kasihan nih bertarungnya sama S1 teknologi pangan. Udah gitu yang keterima dia. Iya. Nah itu makanya kan lu udah milih di jurusan pertanian, ya lu fokus di pertanian. Itu sih. Mungkin gitu sih untuk musik hari ini. Sekian dari gua, terima kasih. Wassalamualaikum.